Sahabat Gemilang yang terkasih, kembali lagi dengan saya Marcelinus Songkowijoyo, penyuluh agama Katolik dalam Mimbar Katolik. Di tengah hari yang bergerak perlahan ini, marilah kita sungguh memberi waktu bagi diri kita sendiri, bukan sekedar mendengar, tetapi membiarkan sabda Tuhan masuk, menyentuh, dan mungkin mengguncang bagian-bagian hidup yang selama ini kita jaga rapat-rapat. Injil yang menjadi bahan permenungan kita hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai 37, bagian dari khotbah di bukit. Sabda Yesus yang tidak hanya mengajar tetapi membongkar cara kita memandang iman, diri sendiri dan sesama. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkirlah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah
kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat gemilang yang terkasih, Yesus memulai dengan satu pernyataan yang sangat penting. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dengan kata lain, Yesus tidak menolak hukum. Ia justru menolak cara beriman yang berhenti pada kulit luar. Ia menolak iman yang merasa sudah cukup hanya karena taat pada aturan, tetapi hatinya jauh dari kasih. Seringkali kita merasa diri kita cukup baik karena tidak melakukan hal-hal besar yang dianggap salah. Kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, tidak berbuat skandal, kita hidup normal. Namun Yesus membawa kita ke tingkat yang lebih dalam. Ia bertanya bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Ia berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya sudah bersalah. Kalimat ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan betapa mudahnya kita membenarkan kemarahan. Kita berkata, aku wajar marah, dia yang salah. Kita menyimpan luka itu lama-lama, sampai akhirnya kita tidak lagi melihat orang lain sebagai saudara, melainkan sebagai ancaman, beban, atau musuh. Yesus tahu kemarahan yang dibiarkan akan menggerogoti batin. Ia mungkin tidak langsung meledak, tetapi ia mematikan kepekaan. Kita menjadi dingin, kita menjadi sinis, kita kehilangan kemampuan untuk berbelas kasih. Maka Yesus mengajak kita berdamai bahkan sebelum mempersembahkan kurban. Relasi dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari relasi dengan sesama. Betapa sering kita rajin berdoa tetapi menyimpan dendam. Betapa sering kita menghadiri ibadah tetapi enggan menyapa orang tertentu. Kita ingin hubungan dengan Tuhan tetap baik tanpa perlu membereskan relasi yang retak. Yesus membalik logika itu. Rekonsiliasi adalah bagian dari ibadah. Kemudian Yesus berbicara tentang keinginan, tentang pandangan mata, tentang kesetiaan. Ia tidak menuduh tetapi menyingkap realitas batin manusia. Ia tahu bahwa dosa sering bermula dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Pandangan yang dibiarkan, pikiran yang diulang-ulang, fantasi yang tidak pernah kita koreksi. Kita hidup di zaman yang sangat permisif. Banyak hal yang dianggap selama tidak melanggar hukum secara terang-terangan. Namun Yesus berbicara tentang integritas hati, tentang kesatuan antara apa yang kita pikirkan, kita inginkan, dan kita lakukan. Ia tahu bahwa hidup yang terpecah antara tubuh dan hati, antara iman dan tindakan akan membuat manusia lelah dan hampa. Yesus juga berbicara tentang perceraian, tentang janji, tentang kesetiaan pada kata-kata yang kita ucapkan. Ini bukan sekedar soal hukum perkawinan atau sumpah formal. Ini soal keseriusan kita terhadap komitmen. Di dunia yang mudah meninggalkan, mudah mengganti, mudah menyerah, Yesus berbicara tentang kesetiaan sebagai nilai yang membebaskan, bukan mengekang. Betapa sering kita mengucapkan janji dengan ringan. Kita berkata, nanti aku akan, tenang saja, aku janji, tanpa sungguh-sungguh berniat menepatinya. Kita belajar hidup dalam abu-abu, karena abu-abu terasa lebih aman daripada terang. Namun Yesus berkata, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Ia mengajak kita hidup dalam kejelasan, meski kejelasan itu kadang menyakitkan. Sahabat gemilang, kejujuran memang tidak selalu nyaman. Ia bisa membuat kita kehilangan citra baik. Ia bisa memunculkan konflik. Tetapi hidup dalam ketidakjujuran perlahan menggerogoti jiwa kita. Kita menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Kita lelah berpura-pura. Kita takut pada kebenaran yang sebenarnya kita tahu. Yesus tidak menuntut kesempurnaan moral yang Ia mengundang kita pada keutuhan hidup. Iman yang tidak terpecah, hati yang selaras dengan tindakan, doa yang bertemu dengan sikap sehari-hari.
Ia ingin dihukum tidak lagi terasa sebagai beban dari luar, tetapi sebagai denyut kasih dari dalam. Mungkin hari ini, sabda ini terasa berat. Mungkin ada bagian yang menyentuh luka lama kita. Mungkin ada kebenaran yang ingin kita hindari. Itu wajar. Injil memang tidak selalu membuat kita nyaman, tetapi ia selalu ingin membuat kita utuh. Yesus tidak mengucapkan semua ini untuk menghakimi, melainkan untuk membebaskan. Ia tahu bahwa manusia yang jujur pada dirinya sendiri akan lebih mudah mengasihi. Manusia yang berdamai dengan kerapuhannya akan lebih mudah mengampuni. Sahabat gemilang yang terkasih, di tengah dunia yang gemar menilai dari luar, Yesus mengajak kita kembali ke dalam, ke hati yang sering kita abaikan, ke batin yang sering kita tutupi dengan kesibukan, ke suara Tuhan yang pelan tetapi setia memanggil. Semoga sabda hari ini menjadi cermin yang jujur, bukan untuk menyalahkan tetapi untuk menyembuhkan. Dan semoga kita berani menempuh jalan iman yang lebih dalam, jalan yang tidak hanya benar menurut hukum tetapi sungguh hidup dalam kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan sabdamu, kami berdiri dengan hati yang terbuka, membawa hidup kami apa adanya, dengan kemarahan yang belum selesai, dengan kejujuran yang masih kami tawar, dan dengan kesetiaan yang sering kami jalani setengah hati. Engkau mengenal batin kami lebih dari siapapun. Engkau tahu betapa mudahnya kami taat di luar, namun jauh di dalam. Maka, jamahlah hati kami ya Tuhan, supaya iman kami tidak berhenti pada aturan, tetapi sungguh bertumbuh dalam kasih. Ajarilah kami ya Tuhan, berkata benar tanpa melukai, setia tanpa kepura-puraan, dan mengasihi tanpa syarat. Bimbinglah langkah kami, agar hidup kami selaras antara yang kami doakan dan yang kami hidupi setiap hari. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab hanya dalam terang-Mu kami menemukan kebebasan yang sejati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.